Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Saya akan menjelaskan tentang Muhammad Abduh. Jadi salah satu tokoh pembaru di umat Islam yang paling berpengaruh adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini lahir di Mesir. Jadi nama aslinya adalah Muhammad Abduh bin Khairullah, lahir di Mahalat Nasr, Gharbiyah, Mesir pada tahun 1265 atau 1849 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah Khairullah, warga Mesir keturunan Turki. Ibunya seorang berasal dari suku Arab yang nasabnya sampai kepada sahabat Umar bin Khattab. Jadi salah satu penggagas atau tokoh penting di umat Islam sendiri adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini memang dikenal sebagai pendobrak di kalangan umat Islam. Salah satu pemikirannya adalah tentang kebebasan bermadzhab. Jadi seperti hanya Al-Afghani, Muhammad Abduh mengatakan bahwa kemunduran umat Islam sendiri adalah karena fanatik terhadap suatu madhab dan pintu ijtihad sudah ditutup, sehingga umat Islam lebih pasif. Beliau nantinya juga mengkritik habis-habisan kaum Jabariyah, yaitu kaum yang fatalistik ya. Nanti di bab kodok dan kodar. Nah, Muhammad Abduh sendiri pemikirannya sangat berpengaruh, di antaranya di Indonesia adalah Muhammadiyah. Semangat Muhammadiyah ini adalah yang pertama adalah pembaru. Walaupun pada saat ini Muhammadiyah sudah terpengaruh atau sedikit banyak terpengaruh oleh paham dari Arab Saudi ya, yaitu Salafi atau Wahabi. Ya, walaupun kedua ini agak bertentangan. Nah, ini adalah pemikiran teologi Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, teologi adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, dan masalah kenabian. Sistem teologi Muhammad Abduh mencakup 3 kajian, yaitu tentang perbuatan manusia, yaitu af'alul ibad, qada dan qadar, dan keesaan Tuhan. Yang pertama, perbuatan manusia. Pandangan Muhammad Abduh tentang perbuatan manusia adalah manusia merupakan makhluk yang bebas dalam memilih dan menentukan perbuatan. Nah, untuk kebebasan manusia ini itu ada 3 unsur yang mendukung suatu perbuatan. Yang pertama adalah akal, kemauan, dan daya. Jadi kalau Muhammad Abduh sendiri, setelah Tuhan menciptakan manusia, manusia bebas memilih. Berbeda dengan Jabariyah ya. Kalau Jabariyah sudah ditetapkan sesuai dengan qada dan qadar Allah. Itu yang pertama. Nah, ketiga unsur ini sangat berkaitan. Yang pertama adalah akal. Nah, akal ini untuk memilih. Jadi kita diberi akal ini untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik ke kita dan mana yang buruk kepada kita. Nah, dari sinilah akal sehat dituntut untuk memilih. Yang kedua adalah ditopang dengan kemauan. Ketika kita sudah tahu bahwa sesuatu tersebut itu
baik, namun tidak ada kemauan untuk melakukannya, ya percuma saja. Jadi kemauan ini adalah unsur yang penting untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah daya atau kekuatan. Ketika kita sudah memiliki akal, terus sudah mempunyai kemauan yang kuat, akan tetapi kita tidak punya daya atau kekuatan. Atau dalam hal ini ketika kita sakit, nah, maka kita tidak bisa melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua adalah qada dan qadar. Pengertian qada sendiri, pengertian qada dan qadar termasuk salah satu pokok akidah dalam Islam. Nah, menurut Muhammad Abduh, ia harus diberi pengertian yang benar karena sebagai akidah yang terdapat di dalam hati akan terpandul di dalam sikap dan perbuatan. Dari itulah pengertian qada dan qadar yang benar dapat memantulkan sikap hidup yang dinamis. Sedang pengertian yang menyimpang dapat pula menimbulkan sifat yang tidak menguntungkan atau fatalistik, bahkan salah satu pemahaman terhadap ajaran-ajaran yang lain. Maksudnya gimana? Nah, ini saya jelaskan dulu. Sebetulnya qada dan qadar ini bukan berarti kita harus sesuai dengan perbuatan. Ya, sesuai dengan kemauan kita. Nah, ini untuk qada ini kalau menurut Muhammad Abduh adalah ilmu Allah yang sudah diketahui. Sedangkan qadar terjadinya sesuatu sesuai dengan ilmu Tuhan. Maksudnya gimana? Kita ini sudah terikat oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya qada dan qadar Allah ini adalah sunnatullahnya. Jadi ada sebab. Jadi, kita sudah mengetahui ilmu Allah yang sudah kita ketahui. Contohnya, kita tahu bahwa minuman itu bisa menghilangkan rasa haus. Atau contohnya lagi, ketika kita keluar tidak pakai masker, kemungkinan besar kita akan tertular virus. Nah, ini ilmu Allah yang sudah kita ketahui. Nah, ini menyebabkan atau berefek kepada kita. Contohnya seperti tadi. Kalau kita tidak pakai masker, kemungkinan kita dapat tertular. Nah, ini sebab. Sebab ini terikat oleh sunnatullah. Yang terakhir yaitu keesaan Tuhan. Keesaan Tuhan ini di antara sifat yang wajib ada bagi Allah adalah sifat esa. Sifat dalam zat, esa dalam sifat, esa dalam wujud, dan esa dalam perbuatan. Esa dalam zat berarti tidak menerima tarkib dan tidak tersusun dari berbagai unsur, baik di luar maupun di dalam akal sendiri. Adapun mengenai esa dalam wujud dan perbuatan adalah bahwa zatnya terdiri yang wajib wujud dan ia sendiri tanpa campur tangan yang lain untuk mengadakan segala yang mungkin ada di dunia ini. Jadi wujud Allah itu ya dengan wujudnya, wujud yang tersendiri, tanpa ada hal yang lain. Terus yang kedua, zat, yaitu tidak menerima tarkib atau tambahan yang lainnya. Jangan sifat, tidak ada yang menyamai. Kalaupun ada sifat yang menyamai, berarti
ya bukan Tuhan. Sumpama sifatnya itu berkuasa, terus ada sifat yang lain berkuasa. Nah, itu berarti bukan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak ada yang menyamai. Terus perbuatan ini ya Tuhan sendiri yang menentukan. Tuhan sendiri yang berkehendak, bukan orang lain, bukan atas suruhan orang lain, bukan atas doa kita, bukan karena kita berdoa terus maksa-maksa, nggak ada. Itu bukan kehendak tuh, bukan kehendak yang lain, tetapi itu kehendaknya Tuhan sendiri. Mungkin itu saja dari kami. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.